Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, Merry Christmas. Dan kita dalam minggu ucapan syukur, ya, kita menerima berkat firman. Orang lain nggak punya, yaitu roti firman, ya, roti hidup yang kaya, dibilang roti yang berlemak, yang dikatakan roti anak-anak, ya. Kita lihat ini di berkat suku Asyir, yang bagaimana ayahnya yaitu Israel atau Yakub memberkati Asyir. Kita udah tahu suku Asyir diberkati dengan tambah hari-hari tambah kekuatan, bukan tambah lemah, ya. Jadi dari matahari terbit sampai rembang tengah hari, artinya sampai perfect day, ya, terang yang perfect, yang sempurna bagi kehidupan kita. Kita mulai dari Kejadian 49 ayat 20 ini. Asyir makanannya akan limpah mewah, ya, dalam bahasa Inggris bilang breadnya, ya, rotinya limpah mewah. Nah, itu bicara tentang firman, saudara. Saudara punya roti hidup, yaitu Injil, dan Tuhan akan memberikan santapan raja-raja. Ya, kita menerima hidangan raja. Saudara, orang lain nggak punya. Ya, kita tambah hari harusnya tambah menghargai. Ya, Alkitab kita, firman Tuhan itu adalah roti hidup. Ya, roti hidup kayak buah pohon kehidupan tuh. Yesus benar-benar makanan disebut. Ya, jangan ambil yang kurang dari itu, saudara. Kita memiliki roti hidup. Ya, bahkan perempuan Sirofenesia yang dibilang nggak baik kan, roti buat anak-anak dikasih buat puppies, ya, anjing peliharaan tuh, anak anjing. Tapi perempuan itu bilang gitu, remah-remah yang jatuh dari meja Tuhanku juga dimakan sama anjing kan. Ya, jadi anjing juga makan. Tuhan buka, ya, sehingga dia boleh makan roti anak. Saudara, kita mikir roti anak. Itu bicara tentang benar-benar kesembuhan. Ya, kita di dunia ini bukan dengan hidup dengan sakit penyakit atau kelemahan. Ya, pokoknya percaya aja. Makin hari makin kuat, gitu ya. Makin hari makin dimudahkan. Gak ada hari-hari kita itu dari rembang tengah hari turun lagi jadi maghrib gitu. Gak ada, saudara. Ya, walaupun kita lihat kenyataannya nggak ada yang kita bicarakan ini. Tapi firman Tuhan kebenaran berkata begitu. Ya, perfect day. Dunia ini sampai tadi disampaikan juga sama Pastor Gabriel, ya. Bicara Christmas aja diganti, Christ-nya aja diganti gitu dengan X, ya kan? Xmas. Atau dibilang bukannya Merry Christmas, tapi Happy Holiday. Ya, ada holy sih sebenarnya set apart, ya, dipisahkan. Kita kudus. Kita nih orang kudus. Tapi jangan lupakan Kristus yang lahir buat kita. Ya, itu sebenarnya musim. Kalau kita udah tahu Natal itu bagaimana sudah dinubuatkan di Yesaya, di kitab Mika, nabi-nabi digenapi dengan sempurna, perfect. Ya, dari tempat, waktunya, peristiwa-peristiwanya, semua sempurna. Ya, itu membuat kita rest. Ya, rest disebut apa ya? Di Sabat penebusan itu. Kita sudah ditebus dari semua kejatuhan Adam. Ya, kerusakan. Dan kalau kita tadi bicara waktu kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan, kita menerima. Itu rest, saudara. Ya, jadi kalau orang tanya, apa sih lu rest? Ya, aktif digerakkan oleh Roh Kudus, kan? Penuh Roh Kudus itu rest. Ya, walaupun kita tetap tampak luarnya kerja, tapi hati kita rest. Ya, bukan waks gitu, bukan takut, gelisah, cemas hatinya, pikirannya khawatir, menyesalan masa lalu, ketakutan masa depan. Ya, mungkin tadi kita lihat, ya. Tetapi bagaimana di dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana rest itu pertama kali Nuh, ya, Nuh itu arti namanya itu rest. Ya.
Tetapi Nuh atau Res mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Found grace. Ketika nama Nuh 1, 2, 3, 4, kelima kali dia menemukan kasih karunia. Angka 5, angka kasih karunia. Ya, Tuhan memberikan Nuh mendapat kasih karunia. Ya, sehingga dia bikin bahtera kan, gambaran Yesus juga A. Dimana orang masuk ya selamat dari banjir, ya, dari apa tuh? Ya banjir air bah ya. Nah, jadi kita mau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Katakan, saya menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Gak habis-habis saudara. Ya terus mengalir suplai Tuhan. Ya, kita rest kalau kita mau menerimanya. Amin. Ya, jadi rest itu juga artinya iman kan? Tangan terbuka hanya menerima. Ya, menerima tangan terbuka karena telah Tuhan selesaikan pekerjaannya. Begitu mudah ya sebenarnya. Semua orang bisa menerima ya suplai Tuhan. Jadi jangan mau lagi kita dibohongin oleh siapapun. Ya, kita hanya menerima. Hidup kita dari Dia, oleh Dia, bagi kemuliaan Dia. Allah mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Semua sumbernya, segala sumber adalah Tuhan. Ketika kita menerima, kita makan, kita terima semua kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini. Kalau Tuhan bisa makin kuat, bisa tambah kuat. Tapi Tuhan sudah mentok ya. Dia hanya ada Bapa yang mensuplai. Bukan yang menuntut. Amin. Ya, makanya agama hukum Taurat itu menuntut dari manusia berdosa yang bangkrut. Tapi setelah Yesus itu supply semua yang Dia kerjakan sempurna. Ya. Makanya dikatakan lebih-lebih, much more, kita yang menerima. Menerima, saudara. Jauh lebih daripada sebelumnya. Ajaib ya. Ajaib. Makanya jangan kita khawatir lagi gitu. Orang khawatir masa depan. What if? Nanti kalau gini gimana? Ya orang ngelihat banjir ya sekarang terjadi di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, ya banjir. Semua waduh mengerikan. Ya what if, khawatir. Ada orang khawatir, takut. Bagaimana ini? What if ya? Atau dia menyesal. If only, ya. Penyesalan gitu masa lalu. Kalau saja saya begini, kalau begini. Ya. Kita nggak hidup di masa lalu ya, dan khawatir masa depan. Kita hidup hari ini. Kekhawatiran, ketakutan, cemas itu segala aspek, saudara. Ada orang khawatir soal makanannya, kesehatannya. Ya. Atau keuangannya, banyak juga yang keuangannya ya. Waduh, gimana kalau nggak punya uang? Gimana kalau begini? Gimana kesehatannya? Ya, khawatir. Dan itu kekhawatiran itu mencet ya sebenarnya pipa-pipa supply yang dari surga, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Itu memang paradoksnya. Gitu. Justru kalau kita rest, supply mengalir segala berkat rohani. Kalau kita khawatir, kita pencet. Ya, orang khawatir itu pencet. Dan Tuhan juga udah janjikan di dalam Yesaya 42 soal yang tadi ya, if only. Kalau saja penyesalan atau what if, kalau nanti terjadi begini gimana? Ya. Sungguh tuh Tuhan katakan firman Tuhan di dalam Yesaya, kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Jadi nggak gelisah gitu, nggak gerubak-gerubuk. Sebab dia bilang, kenapa kita nggak perlu khawatir atau penyesalan masa lalu? Ya, jadi wah buru-buru gitu ya, musuh mengejar nih.
penyesalan. Ya, atau penyesalan lagi, merasa bersalah lagi, merasa tertuduh lagi. Ya, karena Tuhan, kalau ini di depan ya, Tuhan berjalan di depanmu. Untuk ke depan, hari depan, Tuhan berjalan di depan kita. Semua gunung-gunung jadi tanah rata. Semua lembah-lembah ditimbun. Ya, domba itu mengikuti gembalanya dari belakang. Jadi kalau tahun 2026 gimana? Ya bersama Yesus yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya semua luar biasa. Orang rutenya kan di jalannya sudah dipersiapkan. Dan Allah Israel menjadi penutup barisan. Semua yang kejar dari belakang nggak bisa lagi mengejar. Kita nggak hidup dari penyesalan. Tuh, ya, kenapa? Karena Tuhan selesaikan semua. Amin. Ya, jadi masa depan nggak perlu khawatir. Masa lalu nggak perlu penyesalan. Amin. Ya, karena kita selalu berjalan bersama Savior kita, penebus kita. Di setiap area, aspek, dimensi, spektrum hidup kita, di setiap area hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba lihat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Kita nggak perlu jadi hamba uang. Uang jadi hamba kita. Karena uang itu tuan yang kejam, jahat, tapi hamba yang baik, bisa dipergunakan. Dia bilang kata, gunakanlah mamon untuk mengikat persahabatan dengan orang. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, artinya apa? Tuhan memberikan kita lebih daripada cukup sebenarnya. Pasti Tuhan cukupkan. Gimana Pak? Pemasukan saya hanya dari satu aspek ini. Saya kalau nggak dagang mati saya, misalnya. Enggak begitu juga. Ya, kita tahu Yusuf nggak punya apa-apa. Udah tinggal ditelanjangi di pasar budak, udah nggak punya apa-apa. Nggak punya orang tua. Ya ada orang tuanya, tapi udah jadi budak. Nggak punya tabungan, nggak punya deposito, maksudnya. Nggak punya koneksi. Nggak punya... Ya nggak punya apa-apa. Orang dia cuma benda aja dijual sama tuan orang Ismail itu. Di pasar budak. Ditelanjangin. Ya. Tapi ketika Tuhan pakai Potifar, beli, jadi hidup lagi. Mau difitnah sama istri Potifar, dibuangkan ke penjara Firaun, jadi pengurus penjara. Bahkan menjadi orang kedua di Mesir, kita tahu ya. Berarti apa? Kita nggak perlu khawatir. Bapak kita, katakan bapak saya, langit di atas langit, dia yang punya tuh. Bumi dengan segala isinya, dia yang punya juga. Dia Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, ketika kita menjadi bapak yang mengasihi kita, Tuhan bilang, lihat aja tuh burung di udara. Diberi makan oleh bapakmu, katanya. Bapak kita. Jangan sampai burung lebih ngerti itu bapaknya kasih makan. Ya jangan mau dibodohin sama siapapun. Pokoknya kita percaya aja dulu. Terima. Ya, karena di firman ini tercakup janjinya. Kan dibilang, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Never leave you. Nor forsake you. Tidak akan forsake kita. Tidak akan melupakan kita, dibilangnya. Dan aku sekali lagi tidak akan meninggalkan kau. Never leave you, never forsake you. Jadi nggak mungkin meninggalkan kita. Ya, kata-kata aku sekali-kali tidak. Jadi tidaknya juga udah double negatif. Tidak akan pernah mungkin. Ya, kita udah sering dengar bahasa Yunaninya ume. Ya, double negatif. Tidak gitu. Negatif. Jadi udah absolut mutlak. Soal keuangan, jangan jadi hamba uang, selesai udah.
Kenapa? Karena domba tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan, ditaruh di padang berumput hijau. Dikasih makan. Jangan kita yang mikirin. Gembala kita yang mikirin. Makanya dibilang, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kurang suatu apapun. Ya, domba nggak mikir. Seperti waktu kita kecil sebagai anak, kita nggak mikirin tuh bapak kita nyari duit gimana kek, nggak mikirin. Pokoknya tiap hari di meja makan ada makan. Ya. Apalagi kita punya bapak yang di surga. Kalau Tuhan bilang jangan jadi hamba uang gitu ya. Kalau nggak punya uang aja sifatnya berubah gitu, atau sebaliknya jadi jahat, jadi stres, jadi khawatir, nggak rest. Tuhan cuma bilang ini, I never leave you nor forsake you, tidak akan meninggalkan kau. Masa depan aku berjalan di depan menjadi barisan penutup. Masa lalu udah tutup buku, nggak ada urusan. Hidup hari ini adalah harinya Tuhan. Kita diberkati. Amin. Ya, apalagi kita tahu di gereja kita tiap tahun ada temanya kan, kayak tahun 2025 ini on the third day. Ya, hari ketiga, hari kebangkitan. Itu bukan wah habis deh kadaluarsa 2026 udah gak berlaku, enggak, ditambahkan. Ya, ditambahkan dari 2024 upper room, ya ditambahkan lagi. Enggak kadaluarsa, saudara. Ya, 2023 apa tuh? Agak lupa ya, saudara ya. Jangan lupa sebenarnya percepatan juga. Kita direstorasi dan seterusnya. Pokoknya semua itu ditambahkan. Ya, dulu kalau di gereja kalau udah lewat temanya atau disebut visinya tahun itu, saya pikir udah hilang. Enggak. Saya percaya kita terus semakin dalam, semakin enjoy more and more. Ya, ditambahkan lagi, diedit, ditambahkan lagi. Ya, sehingga kita itu hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, karena Tuhan itu mau menyempurnakan gerejanya, yaitu kita. Amin. Ya. Jadi dari mulanya kenapa kita angkat tangan tadi ya, menerima aja. Jadi kalau rest kita angkat tangan, menerima. Ya, tangan terbuka menerima itu iman. Percaya itu artinya menerima, dan kita menjadi memiliki. Memiliki apa? Berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati juga angkat tangan kan. Nah, jadi waktu kita mengucap syukur, thanksgiving, worship, kita angkat tangan. Tuhan mengangkat tangan kita memberkati. Ya, dari awal waktu dia menciptakan, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka tuh, lihat. Allah menciptakan manusia pada hari terakhir, hari ke-6. Ya, diciptakan dulu semua terang, air, langit, bumi, semua daratan, semua binatang, ikan, semua dipersiapkan, semua pohon-pohon, buah-buahan sudah persiapkan semua, baru manusia. Dia berkati lagi. Lalu berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Dia suruh be fruitful, multiply, tambah banyak. Dan dia bilang penuhilah bumi. Ya. Replenish tuh, the earth. Penuhi, mengisi kembali, melengkapi semua. Berkuasa. Itu berkat, saudara. Kita terima gini. Dari penciptaan ini. Dan udah dirusak juga, Tuhan tebus melalui Tuhan Yesus Kristus. Taklukkan, berkuasalah. Penuhi itu artinya yang kurang-kurang kita nih berkuasa bener gitu. Ya, bahkan dikatakan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi.
atas semua ciptaan yang lain. Amin. Makanya mulut kita berkuasa. Karena Tuhan memberkati. Kalau Tuhan bilang mengisi kembali atau melengkapi, replenish ini, ya kita pergunakan. Ya, berkata. Ya. Jadi berkat Tuhan, mengangkat tangan. Kita terima, mengangkat tangan. Jadi juga disampaikan dalam hari yang ketiga, ya, Tuhan merestorasi pernikahan juga, ya. Nah, ini kita lihat gitu, bagaimana air jadi anggur. Banyak orang hancur kan hidupnya kan. Kemarin ketemu teman saya, dia bilang ini, tahun 2025 banyak orang bercerai katanya. Kita lihat bahkan orang-orang terkenal. Ya, orang-orang Kristen juga dibilang. Tapi bagaimana Tuhan itu di waktu kita lihat di awal tema dari 2025 yaitu on the third day, hari ketiga kebangkitan, itu air jadi anggur kan? Waktu di Yohanes 2, ya ini mulai ya, pada hari ketiga tuh, on the third day, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Dua diundang ya, Maria Ibu Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Invited ya, diundang. Jadi dalam pernikahan nggak bisa dengan dasar yang lain selain mengundang Yesus. Dan dia hanya memberkati kan, kita tahu kan tadi, memberkati pernikahan itu. Nggak ada kutukan, saudara. Kita nggak percaya Tuhan itu memberi sakit, memberi miskin, memberi kematian. Bahkan Tuhan bilang apa yang dikehendaki dari pernikahan adalah keturunan ilahi tadi. Bertambah banyak, penuhi. Jadi semua nggak ada kutukan, saudara. Semua yang ada berkat. Nah, karena Yesus diundang, ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, jadi hal-hal yang kekurangan, yang manis lagi, ya, yang cinta memabukkan itu udah habis, dia bilang. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Baru start nikah aja bisa kehabisan anggur. Itu disaster, itu malapetaka untuk pernikahan di zaman Yesus itu. Karena mesti ada anggur. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ya, kita lihat dari ini ya, bahwa minta itu kepada Yesus. Yesus itu solusi, bukannya Maria. Ya, hanya Yesus. Whatever he says to you, do it. Jadi Tuhan berfirman, maka semua jadi. Ayat 5, ayat selanjutnya berapa? Ya, udah bisa. Sampai sini aja loh, ya. Terusin ya. Tetapi Ibu Yesus berkata, pelayan-pelayan, apa yang kau dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, jadi lakukan. Sudah, Tuhan itu supply, Tuhan itu memberikan air jadi anggur. Ya, nanti kita terusin ayat berikutnya, kita lihat dulu. Ya, jadi jelas Maria itu menunjuk kepada Yesus, anak Allah. Ya, ada 6 bejana, yaitu tempat penyucian ya. Jadi orang Israel itu punya bejana-bejana sebenarnya untuk penyucian. Airnya tuh dari air lembu merah itu, penyucian ya. Mereka itu kakinya kan kotor, tapi ada penyucian. Coba kita lihat sebentar dari Bilangan 19 ayat 9. Maka seorang yang tahir, ini tentang lembu merah ya di Bilangan nih, haruslah mengumpulkan abu lembu itu, jadi lembu betina merah, dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan.
Ya, mereka punya pot-pot tadi ya, supaya semuanya tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk buat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Jadi dalam pot-pot itu tadi ya, suruh isi air penuh. Ya, gambaran juga kita oleh firman. Ya, supaya Yesus itu waktu firman, air jadi anggur. Anggur yang terbaik. Ya, coba ayat 67 tadi, Yohanes 2-nya kita selesaikan aja. Balik lagi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan tuh. Menurut adat orang Yahudi. Ya, dibilangnya adat ya, tapi itu pembasuhan. Air penyucian masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, 2-3 sendok ini. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu juga gambaran hidup kita. Bejana ini diisi penuh dengan firman. Ya, isi penuh dengan air firman. Dan Tuhan yang mengubah mata air tadi itu menjadi kehidupan. Ya, anggur yang memabukkan bahkan dalam konteks pernikahan ini. Amin. Ya, jadi jangan pernah berpikir juga bahwa wah udah main salah-salahan aja gitu semua ya. Ya, hubungan suami istrinya udah semakin seperti air tawar aja gitu. Terus ya coba kamu begini, coba kamu jadi menuntut. Atau belakangan ketika kalau udah tua, oh ya saya begini, menyalahkan diri sendiri. Enggak begitu saudara. Tapi ini janji Tuhan yang luar biasa ya. Ini spesifik di tahun 2025 ini kan ada air jadi anggur tuh. Ya, di restorasi, jadi apa? Yang udah air anggurnya udah habis, jadi penuh dengan firman, jadi anggur lagi. Nah, coba nanti kita lihat terusin ya, bagaimana anggur yang memabukkan sebabnya, karena cinta Tuhan itu memabukkan. Kita lihat lebih lagi di dalam Yesaya 62 ayat 5. Efesus dulu ya. Efesus dulu ya. Makanya dibilang Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya. Jadi bukan hai suami kasihlah istrimu pakai kekuatan sendiri, nggak bisa. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Suplainya dari Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini penjelasan bagaimana suami bisa mengasihi istri. Terus ayat 26. Untuk menguduskannya. Tuh, lihat kaitannya ya. Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Makanya tadi pot itu diisi dengan air sampai penuh. Yaitu firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Sudah lihat ya. Dari hai suami kasihlah istrimu, dijelaskan Yesus mengasihi jemaat. Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Karena air dan firman itu tadi cemerlang, tanpa cacat, ya, atau kerut. Penuaan aja enggak tuh. Kalau kerut udah jelas bicara penuaan. Udah kerut tuh. Ya, cacat itu yang mestinya ada nggak ada. Tangannya cacat tuh artinya tangannya nggak ada misalnya. Atau yang serupa dengan itu, ya. Kalau tidak bercela terakhir tuh nggak ada noda juga. Noda itu mestinya nggak ada, saudara, baju saudara kena noda kecap misalnya, kan mestinya nggak ada, tapi kena noda. Ya, makanya dibilang supaya jemaat kudus, ya, dipisahkan, holy, dipisahkan, ya, milik Kristus, dan tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda maksudnya, nggak ada noda, nggak ada cela. Dari apa? Dengan air dan firman. Luar biasa ya, Yesus itu segalanya buat saudara dan saya. Suplai Yesus itu,
Kalau Tuhan katakan firman kan tadi kan kata Maria, dengarkan apa yang dia katakan. Arti firman kan. Waktu kita dengarkan, kita terima, penuh bejana hidup kita dengan firman. Ya. Dan Tuhan dengan cara itu Tuhan menempatkan jemaatnya atau kita ini nggak cacat, nggak kerut, nggak tua, bahkan nggak noda. Ajaib ya. Ajaib. Kalau kita terima itu, dia bilang suami biar bisa mengasihi istri. Jadi kasihnya itu dari suplai Tuhan itu. Wah, ajaib, luar biasa ya. Kita lihat lagi kasihnya Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat 5 ini. Sebab seperti seorang muda belia ya. Muda belia ya, seorang remaja laki-laki nih menjadi suami seorang dara tuh. Ya. Maria anak dara yang mengandung melahirkan Yesus. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Sudah lihat ya. Dia suami kita. Makanya kita bilang mempelai Kristus. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut tadi. Cemerlang di hadapannya. Dia yang menempatkan sendiri, saudara. Asal kita gini, terima, mau. Terima Tuhan, saya terima. Ya, makanya dikatakan seperti hatinya seorang mempelai bridegroom nih ya, mempelai pria melihat bride, pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Itulah cintanya Tuhan buat kita. Sampai digambarkannya seperti itu. Makanya kalau kita menerima pewahyuan ini, kita menerima. Ya sebenarnya bridegroom yang aslinya itu karena Yesus tadi diundang dalam pernikahan itu, dialah mempelai pria sebenarnya. Dari jemaatnya tuh, walaupun dua mempelai itu kan suami istri kan akhirnya. Saya lihat Tuhan itu janjinya semua luar biasa sebenarnya. Cintanya luar biasa. Dia bilang dia bersuka kok, rejoice, girang hati tadi. Ya, over us, atas kita, melihat pengantin perempuannya. Itulah sukacita Bapa. Itulah sukacita Bapa menemukan anaknya yang hilang. Marilah bersukacita dengan aku. Jadi jangan ada orang atau siapapun yang menipu kita lagi. Ya, bahwa Tuhan membenci, murka, marah, menghukum. Enggak, firman Tuhan bilang begitu. Ya betul, hanya karena darah Yesus, karena karya Yesus nih kita menjadi mempelainya, mempelai Kristus. Coba lihat Kidung 1 ayat 2. Kiranya ia mencium aku ya dengan kecupan. Lihat cintanya ya. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Tuhan mengembalikan tuh. Jadi gambaran Yesus ketika kita terima kasihnya, ya kita bisa mengasihi tadi istri kita, pasangan kita. Ya kuncinya apa ya? Terima kasih karunia ini. Nggak ada kelayakan kita. Ya, dia mati ketika kita masih berdosa kok. Lagi jelek-jeleknya gitu. Makanya kalau kitab Hosea tuh suruh kawinin pelacur tuh. Tapi itulah kasihnya, itulah makanya dibilang di luar skandalos gitu ya, di luar nalar manusia, di luar pemikiran manusia. Ya dia mencium kita di bibir tuh. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ya, his love is better than wine. Nah, nggak heran tadi waktu perjamuan kawin di Kana itu, dia berikan anggur yang terbaik. Ini dibuat kita penuh dengan anggur, dengan sukacita. Kalau kita terima terus kasihnya Tuhan, ya kasihnya nggak kebayang memang ya.
lebar, panjang, tinggi, dalam, tidak terukur. Nggak masuk akal kita. Kok Tuhan bisa mengasihi kita yang kayak begini gitu. Tapi ketika kita menerima, kita tahu dia bersuka gitu. Dia hatinya senang. Coba kita terusin Efesus 5 18-nya ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, karena ini artinya anggur ini ya, anggur. Jadi kita tadi kan bicara tentang di bawahnya ayat 25 kan, bagaimana suami mengasihi istri ya. Tuhan bicara firman ya, penuh firman. Sekarang ayat sebelumnya 18 bicara anggur. Ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi anggur di Amsal banyak ya bicara tentang yang memabukan. Kemabukan ya bicara tentang natural wine ya. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh disamakan dengan tadi cintamu memabukkan gitu. Penuh dengan roh. Ya. Intoxicated ya. Wine. The best wine. Coba ayat 19-nya. Penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, Daud bermazmur dalam kondisi dia yang paling rendah. Ya, kidung puji-pujian. Dia menyanyikan mazmur. Salomo juga menciptakan banyak kidung. Ya, nyanyian rohani, ucapan syukur, ucapan thanksgiving sebenarnya. Makanya tadi kita dalam minggu ini kan ucapan syukur. Dengan kata-kata kita aja. Ya, bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita tadi memuji menyembah Tuhan. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. 2 minggu lalu kita bicara, kita bukan mengucap syukur untuk ya, tapi ini kan atas segala sesuatu ya, bisa for all things kan. Segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus. Ketika dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada solusi. Kita mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus yang nggak memberikan misalnya penyakit atau kecelakaan atau kebangkrutan atau kerusakan rumah tangga. Kita mengucap syukur atas dalam keadaan apapun dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, kepada Allah Bapa kita mengucap syukur. Kita tahu ketika kita melihat ke atas 5 roti 2 ikan yang gak cukup buat 5.000 orang makan menjadi berlimpah, sisa 12 bakul, mereka makan sampai kenyang semua. Jadi dikatakan ucap syukurlah senantiasa. Selalu ada alasan kita mengucap syukur ketika kita melihat supply. Kita melihat dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita dengerin janji-janjinya. Semuanya sudah tersedia buat kita. Karena antuga. Bukan kepada, ya saya mengucap syukur deh. Untung tangan saya yang patah, bukan kaki saya. Mengucap syukur sama siapa gitu ya kan. Bukan untuk kejadiannya. Dalam kejadian itu, kita mengucap syukur. Oleh biro Yesus saya sudah sembuh. Saya direstorasi 120%. Iya. Kita nggak mau terima kurang. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada supply, penyediaan. Yang tadi segala area, segala aspek. Ya bagaimana saudara air sudah dipenuhin di bejana. Terus bisa jadi anggur. Orang yang nyedok juga gemeter itu bawa ke pemimpin pesta. Nah, Tuhan firman. Ya. Mungkin dia pikir udah gak mau tahu lah. Yang penting udah diperintahkan sama Maria, udah diperintahkan sama Yesus. Dibawa aja. Pemimpin pesta main minum aja. Dia gak tahu dari mana. Kita lihat. Ya ini kenapa kita bisa bersyukur? Ada Yesus.
Begitu aja. Ya, dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Ya, kita bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, makanya penuh dengan firman, air yang menjadi anggur. Ya, anggur Roh Kudus juga dibilang. Yohanes 7, coba kita lihat. Dan rendahkanlah 20 ya, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam, udah kan tadi kan? Next, Yohanes 7 ya, 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pokoknya penuh bejana kita dengan air firman tadi. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, Yesus bicara ini sebelum dia naik ke kayu salib ya, dan Roh Kudus dicurahkan dari hari Pentakosta. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, disalib. Ya, dia udah menjanjikan penuh roh, penuh dengan air tadi. Penuh kita dengan new wine sebenarnya. Ini dibuktikan di Kisah 2 ya, ayat 13, waktu mereka pencurahan Roh Kudus kan. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang lain lihat sindiran orang-orang dunia, mengejek. Kayak orang mabuk aja kita gitu. Keadaan misalnya orang bilang, ya masa depan gak ada harapan, krisis. Kita bilang enggak, Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia gembala saya yang baik. Saya nggak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Ya, air aja bisa jadi anggur. Ya, ada Yesus, ada jawaban. Tapi orang dunia bilang itu mabuk, itu perkataan mabuk. Ya, bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi penuh dengan Roh Kudus, ya sekali ini kan penuh dengan Roh Kudus, air, dan penuh dengan firman. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus nih, firman nih kan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Penuh tadi dengan firman. Ya, dipenuhi bejana-bejana itu dengan air. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, ya, makanya kalau orang bilang menghajar kalau bahasa di Ibrani-nya, sebenarnya menegur ya dengan firman, menasihati, mengajar, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, sama kayak tadi di Efesus ya. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya lihat ya, penuh dengan firman, penuh dengan air, penuh dengan Roh Kudus, sama. Kita lihat ya, 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu jelas, lihat ya. Tuhan Yesus supply-nya. Sambil mengucap syukur kepada dia, oleh dia, kepada Allah Bapa kita. Kembali, thanksgiving. Thanks. Mengucap syukur. Kenapa? Karena kita terima. Dalam perkataan buat kita cuma, kan coba balik ya, mengucap syukur itu kan say thank you gitu ya, terima kasih. Menerima, sebenarnya bahasa Indonesia lebih bagusnya bagus. Menerima kasih dari Tuhan, menerima supply Tuhan. Kasihnya karena cuma-cuma ya kasih karunia. Makanya kita meluap dengan ucapan syukur. Keadaan apapun di sekeliling, yang buruk pun ketika kita mengucap syukur, kita melihat jawaban, solusi, supply. Ya. Maka itu kita nyanyikan bukan dengan ngeden gitu, wah kepaksa gitu, bukan. Tapi kita angkat tangannya terbuka, menerima. Ya, jadi kembali lagi ketika kita menerima, tangan kita terbuka ke atas. Ya, ketika Tuhan mati, Tuhan membuka tangannya, juga memberkati. Tadi kita lihat Tuhan membuka tangannya. Ya, waktu Tuhan menerima
anak yang hilang, dia membuka tangannya. Kita juga menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih, menerima thanksgiving, membuka tangan kita. Amin. Ya. Jadi tanggung semua ketika dia merentangkan tangannya, guys. Ketika ia bangkit hari ketiga, ya dia memberkati. Sudah kembali lagi ya. Tadi kita diciptakan oleh Tuhan, hari ke-6 Adam dan Hawa memberkati. Suruh penuhi bumi, berkuasa, memerintah. Ya, bertambah banyak. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, dan di situ ia mengangkat tangannya. Ya, dan memberkati mereka. Jadi Yesus angkat tangan memberkati waktu dia naik surga. Murid-murid, ya kita menerima. Angkat tangan juga di Mazmur 1. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ya, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Jadi terangkat ke surga dengan tangan memberkati, saudara. 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, penuh, saudara, dengan berkat Tuhan. Saudara tahu tadi Tuhan memberkati kita dengan firman, penuh, nggak kekurangan suatu apapun, kita penuh. Ya, kalau penuh itu bukan beban, ya. Kita mengucap syukur itu bukan ngeden juga lagi. Ya, orang kasih, kalau gigi kita sangkutnya kasih tusukan gigi aja, kita bilang terima kasih ya, terima kasih. Kita say thank you, apalagi berkat yang besar. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di bait Allah apa? Firman. Ya, memuliakan Allah, mengangkat tangan, memuliakan Allah. Amin. Ya, saudara diberkati. Saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, ya, saudara berkata saya diterima kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara untuk menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikuti saya berdoa, katakan gini: Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima semua berkat-berkat-Mu, semua janji-janji-Mu. Saya mengucap syukur, mengangkat tangan hanya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, sudah bersyukur, berterima kasih. Kita dibersihkan dengan air firman, dan kita diseka dengan kain yang halus, yang putih bersih, di perjamuan kudus. Ya saudara, apapun persoalan kita, Tuhan berikan kita kesembuhan, ya, kesembuhan benar-benar nih, ya, karena pada malam Tuhan diserahkan. Rasul Paulus katakan, yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Rasul Paulus saja terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, dia bilang, ya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan, remembrance, ya, akan aku. Memperingati apa Tuhan? Memperingati kematianku sampai aku datang. Ya, memperingati kematian Tuhan, artinya memperingati salib Kristus, karya sempurna Kristus. Kita mengakui, kita discern the Lord's body, mengakui ini tubuh Kristus yang diberikan buat kita. Dihancurkan, diremukkan supaya kita utuh,
sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Rest. Ditikam supaya dosa-dosa kita dihapus, keluar air dan darah kan. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Ya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Ya, tangannya terentang, terbuka. Ya, menanggung semua kutuk, semua murka, semua penghukuman, semua yang buruk-buruk yang mestinya timpa kita diserap habis, nggak ada sisa buat kita. Kita hanya rest bersandar di dadanya, kemurahan dan kebaikannya. Ya, dan berkata, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, diberkati. Saudara. Ya, kita makan dari paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti malaikat, roti hidup ya, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, adalah butter dan madu dari gunung batu. Enak. Ya saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya saudara, kebutuhannya apapun yang katakan. Ya, misalnya saya mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Semua dari ujung rambut ujung kaki kita bait Allah. Bait Roh Kudus. Penuh tadi ya dengan Roh Kudus, penuh dengan sukacita. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan tidak mungkin pernah ingat. Taken away, sudah tidak mungkin ingat lagi. Ya. Tidak diperhitungkan lagi. Jadi kita nggak nungguin tadi ketakutan, wah penyesalan masa lalu nggak ada. Kita mewarisi dunia ini. Sudah dibayar. Mewarisi Kanaan. Mewarisi tanah yang berlimpah susu dan madu. Mewarisi dunia, mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan langsung. Semua janji, semua berkat saat kita. Tuhan sudah bayar overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ucap syukur. Ya, ucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Masa depan kita juga. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu hidup dalam penyesalan juga. Tuhan menjadi barisan penutup kita. Menjadi barisan, berjalan barisan depan